Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam dan nabiyyan ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Segala puji yang untuk Allah SWT. Sampai pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita. Allah masih menganggap kita sebagai hamba-Nya yang beriman kepadanya, dengan didatangkanlah kita ke rumahnya kita cintai ini. Salat dan salam kita baca, kita sampaikan pada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah subuh mushola Nurul Bidat yang dirahmati oleh Allah SWT. Hari ini tepat sudah 8 tahun Fahmi berada di mushola ini menyampaikan ceramah. Sudah dari kelas 2 SD Bapak Ibu. Kelas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah 8 tahun Fahmi duduk di sini menyamai saudara Bapak Ibu. Kita sering mengingatkan atas keimanan dan ketakwaan. Pertama, kami ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terlepas dari support dari keluarga, ayah, Pak Angah, Daite Fahmi, dan juga doa Ibu. Terlepas dari itu semua, pasti ada dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Maka dari itu, karena Bapak Ibu semualah yang telah mau mendengarkan ceramah Fahmi sudah 8 tahun Bapak Ibu hingga hari ini, makanya minimal terlatih mental Fahmi bisa berada menyampaikan pesan-pesan wahyu dari Allah SWT kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga itu adalah bekal Fahmi untuk masa depannya, Pak. Jadi sebenarnya Pak Ibu, kalau dipikir-pikir, berdakwah yang menyampaikan ceramah-ceramah di usia-usia muda Pak Ibu, sebenarnya sulit Pak. Pertama, godaan dari luar itu banyak, dari manusia, terutama dari kawan-kawan pasti banyak Pak Ibu. Dan juga dari sekolah. Misalnya, Fahmi kan kalau pagi Jumat, sore Kamis itu kalau pulang sekolah lah jam-jam 5, sudah sempatkan buat konsep untuk ceramah paginya Bapak Ibu. Fahmi usahakan juga minta ke Fahmi carian ceramah di buku Tambihul Ghafilin Bapak Ibu. Makanya acok kami sampai kalau ada lah rezeki Pak Ibu, balilah buku Tambihul Ghafilin itu Pak Ibu. Karena buku itu sangat bagus, dan kalau baca tuh Bapak Ibu, 3 yang dalam diri awak pasti akan insyaallah baik. Akidah awak, fikih awak dalam beribadah, dan juga memperbaiki akhlak kita, yaitu tasawuf awak Bapak Ibu. Jadi kalau dah sempat membuat ceramah serentak Bapak Ibu kan untuk paginya, kami minta ke Fahmi tolong carian bahan-bahan yang bagus, bisa kami sampaikan besok pagi. Paginya pun tak mudah Pak Ibu, karena harus bangun pagi, kita mandi dulu kan. Makanya, tapi walaupun itu berat, Allah menginginkan Fahmi untuk berada di sini menyampaikan wasiat-wasiat takwa Pak Ibu. Makanya itu yang selalu sampaikan, terutama sampaikan oleh ayah Fahmi, metek Fahmi, mama Fahmi. Tadi malam Fahmi ikut metek Fahmi ke Baitul Jalal Muhammadiyah. Pas pulangnya metek Fahmi ngecehan awak sebagai insyaallah akan menjadi ulama juga Bapak Ibu. Prinsip ustaz ulama itu adalah memberi kemampuan, bukan menunjukkan kemampuan. Itu kan Bapak Ibu bedanya kan? Kalau memberi kemampuan, Fahmi dan ayah Fahmi menyampaikan ceramah di Siko,
Bapak Ibu bisa sampaikan nanti di luar sana apa yang kami sampaikan ini. Kalau kami menunjukkan kemampuan, kalau ulama itu menunjukkan kemampuan, tidak akan masuk di jamaah selama Bapak Ibu. Yang dapat di jamaah mungkin kehebatan ustadznya. Nah, makanya prinsip ulama itu sebenarnya adalah memberikan kemampuan kepada jamaah, bukan menunjukkan kemampuan kepada jamaah. Jadi tanggal 13 Juli besok kami akan masuk asrama, dan ini adalah Jumat terakhir kita untuk bertemu. Kami tak menjamin selepas asrama kita akan bertemu. Bisa jadi ini memang adalah pertemuan terakhir kita. Fahmi dulu dipanggil Allah, tidak tahu, atau Bapak Ibu yang dulu panggil Allah. Pesan Fahmi adalah kesini Bapak Ibu kaji Fahmi Hud 1 balik sampai 1 balik. Seluruh aspek kehidupan apapun itu, akan ada pertemuan, akan ada perpisahan, akan ada kesenangan, akan ada kesedihan. Pesannya adalah Hud 112 sampai 113. Apa 3 pesan Allah? Yang pertama kata Allah, fastaqim kama umirta. Kami berpesan kepada Ibu semuanya, beristiqomahlah dengan apa-apa yang suruh Allah kepada kita. Yang kedua, wala tataghaw, jangan melampaui batas. Yang ketiga, wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan condong kepada orang-orang yang zalim. Jika 3 ini saja Bapak Ibu sudah ada dalam diri kita, insya Allah sudah masuk dalam diri kita pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita. Dan juga pesan kami adalah kita tidak tahu kapan kita meninggal dan di bumi mana kita akan meninggal. Maka kami ingatkan, dimanapun awak berpijak, dimanapun awak duduk, mungkin Pak Ibu duduk di rumah, di kursi saja kan, tagak-tagak. Dimanapun awak berpijak, dimanapun kita duduk, jadikanlah tempat itu adalah tempat yang nyaman kita untuk kembali kepada Allah SWT. Jadi buatlah seluruh tempat itu adalah tempat yang nyaman kita untuk kembali kepada Allah SWT. Apa pesannya? Dimanapun kita selalulah berzikir. Silakan kita lihat HP, tapi jangan sampai kita melihat hal-hal yang tidak senonoh. Gunakan HP itu untuk berzikir kepada Allah SWT. Dan apa caranya? Menyampaikan dakwah yang seperti kami lakukan sekarang, nanti kami upload ke YouTube, nanti ditonton oleh orang-orang. Jadikanlah HP itu, seluruh sarana yang diberikan Allah itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak Ibu, sebelum kami masuk asrama ini kami sampaikan, selalulah beramal soleh, karena kita tidak tahu kapan dan di bumi mana kita akan meninggal. Dan buatlah kita, dimanapun awak duduk, dimanapun awak tagak, buatlah di situ tempat ternyaman kita untuk dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Ibu, ini pertemuan terakhir kita, dan juga pernah kami sampaikan, semoga Musola Nurul Bilad ini adalah tempat lahirnya seorang ulama yang bernama Muhammad Fahmi Husaini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dilanjutkan oleh adik-adik kita yang MDA yang belajar ngaji di sini. Kita kader mereka untuk menjadi ulama di masa depan, karena ulama-ulama kini kan banyaklah yang baik Pak Ibu. Tentu kita membentuk kader baru untuk membentuk ulama yang bagus, berkompeten di Bukit Tinggi ini Bapak Ibu. Jadi Pak Ibu, Sabtu besok kami akan pergi ke asrama. Mudah-mudahan seperti ini ya model kami sekarang. Insya Allah teman asrama nanti, kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, Bapak Ibu akan melihat model terbaru lagi. Insya Allah menjadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah, nasrul minallah wa qarib. Sampai jumpa Pak Ibu. Mudah-mudahan kalau kita diberi kesempatan untuk hidup, kita akan bertemu lagi di musola ini. Kalau kita tidak ada kesempatan lagi untuk hidup, maka
kita berharap kita bertemu di surga Allah SWT. Kami berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, nanti di surga, kalau Bapak Ibu sudah masuk dalam surga, kami berpesan carilah kami. Kalau tak bersuah, kami sampaikan kepada Allah, dulu ada seorang hambamu yang bernama Fahmi telah duduk bersama-sama dengan kami menyampaikan dakwah, saling menasihati karena Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita saling mencari di surganya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.